berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dwi Rupa Janma. Roro Sunti tersentak saat Aji Sukmo menyebutkan tentang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Kini ia teringat kembali apa yang pernah didengar dari bibir ayahnya tentang pusaka sakti itu dan pasangan pusaka Kiai Pedang Kangkam, yaitu Nyai Sampur Jalasutra. Roro Sunti bangkit dan ia bertopang pada tangan kanannya, memandang Aji Sukmo lekat-lekat. Mengapa kau memandangku seperti itu? Ada apa? Kakang, kau mengingatkan aku akan suatu hal. Dan kau tidak perlu terkejut, bukan? Kakang, sekarang aku menjadi jelas untuk mengetahui makna dari mimpi itu. Apa yang kau ketahui tentang mimpimu dan hubungannya dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam? Tentu aku tahu, Kakang. Pusaka Kiai Pedang Kangkam memiliki pasangan istimewa, yaitu Nyai Sampur Jalasutra. Dan kau memiliki ingatan yang amat tajam, Sunti. Mengapa Kakang tidak mau mengingatkanku sejak kemarin? Bagaimana aku tahu, Sunti, jika kau tidak pernah bercerita tentang hal ini kepadaku? Kakang, Ki Ageng Joyokusumo, ia memanggilku Dewi Kesuma. Apa arti dari semua ini, Kakang? Artinya, kaulah yang paling berhak menjadi istriku, Roro Sunti. Kakang, kau jangan bicara begitu. Aku merasa semakin hina di hadapanmu, Kakang. Kau jangan bilang seperti itu, Roro Sunti. Tak baik. Dan di telingaku pun tak nyaman untuk didengarkan. Kakang, Ya. aku bertemu dengan Dewi Maya. Aku juga bertemu dengan Ki Ageng Joyokusumo. Artinya, mereka merestui hubungan kita. Sejak kecil, aku mencari pusaka Kiai Pedang Kangkam, Roro Sunti. Dan pusaka itulah yang membuat aku seperti orang gila. Pergi tanpa pamit dan pergi tanpa mengingat waktu. Kakang, kau memilikinya, bukan? Ya, peganglah rahasia itu sebaik-baiknya. Kakang. Tanpa bicara pun, aku mengerti kata hatimu. Aku memang harus hati-hati dalam menjalani hidup ini, Roro Sunti. Untuk itulah aku tak pernah memaksamu. Lalu, bagaimana dengan Nyai Sampur Jalasutra, Kakang? Kau tidak mengambilnya? Roro Sunti. Jadi, Kakang juga telah mendapatkannya? Roro Sunti. Perlahan-lahan keduanya bangkit. Mereka turun dari pembaringan, meninggalkan Jokololo. Roro Sunti memandang Aji Sukmo dengan terpana. Tatapan mata mereka beradu. Aji Sukmo melangkah perlahan menghampirinya, dan pemuda perkasa itu membelai rambutnya, mencium keningnya, lalu merengkuhnya erat, penuh dengan kehangatan kasih cinta. Oh, Kakang, kau telah mendapatkan segalanya dari apa yang kau impikan sejak kecil. Kau telah mendapatkan sepasang pusaka sakti itu. Pusaka yang dikejar-kejar dan didambakan oleh ayahku. Kau lelaki yang sempurna, Kakang. Terlalu besar anugerah yang diberikan Yang Maha Kuasa kepadaku, sehingga aku bisa bersanding denganmu. Roro Sunti. Kakang, Semoga kau bisa memegang rahasia ini sebaik-baiknya. Jangan sampai hal ini diketahui oleh ayahmu. Kakang, aku berjanji dalam hatiku, aku tidak akan dan tidak ingin menemui ayahku. Demi langit dan bumi, demi Halik yang mencipta segalanya, aku tidak akan pernah menemuinya. Sungguh berat penderitaan yang kutanggung. Biar aku dikatakan sebagai anak durhaka, tetapi sudah cukup penderitaan yang kualami, kepahitan yang kutanggung oleh... Sudahlah, maafkan Kakang karena mengingatkanmu pada masa silammu yang begitu getir dan pahit. Kepedihanmu turut kurasakan, dan aku tidak ingin kau menderita lagi. Kemurahan yang kita terima dari Yang Maha Kuasa patut kita syukuri, Roro Sunti. Anak kita telah siap, Maya. Tapi, mengapa Roro Sunti seringkali terpaku dan termangu? Ia tidak mengenali kita. Ini bagaimana, Kakang? Dwi Rupa Janma. Kau tahu hal itu, istriku? Kakang, sepenuhnya aku belum mengerti. Bagaimana dua orang bisa tinggal dalam satu tubuh? Kau pikir itu baik-baik? Artinya, hanya Kesuma yang mengenali kita. Itu suatu hal yang harus kita tanggung.
Beban itu tidak bisa kita elakkan. Dwi rupo janmu. Dua orang dalam satu tubuh tentu sulit untuk melangkah bersama, untuk bicara satu hal. Salah satu harus ada yang mengalah. Kau harus mengerti hal itu. Kakak, apakah hal ini tidak menyiksa Roro Sunti? Dan bagaimana dengan anak kita? Tidak ada sesuatu yang membahayakan selama satu dengan yang lain tidak merugikan. Kesuma dan Roro Sunti adalah Dwi rupo janmu. Roro Sunti memiliki kepribadian sendiri. Demikian pula dengan Kesuma. Apabila Kesuma bisa menyusup ke dalam tubuh Roro Sunti, tetapi Roro Sunti tidak akan pernah bisa menyusup dalam diri anak kita. Kakak, mengapa sebelumnya tidak pernah hinggap ke dalam benakku? Kau tidak boleh ikut-ikutan sedih, sebab anak kita telah berbahagia bersama Sukmo. Memang benar apa yang diucapkan oleh Ki Ageng Jayakusumo. Dewi Kesuma benar-benar telah berbahagia tinggal bersama Aji Sukmo, sekalipun bukan dalam wadak nyata. Pada malam itu, setelah Roro Sunti berbaring lelap di sisi Aji Sukmo, apa yang terjadi? Terima kasih atas pemberianmu, Kakak. Kau sangat berarti di dalam hidupku. Kesuma, aku tidak mampu memberikan apa-apa kepadamu. Kau selalu melindungiku. Tapi aku... Kakang, langkahmu adalah langkahku. Hidupmu adalah hidupku. Aku bahagia bersamamu, Kakang. Lebih-lebih kau saat ini selalu memperhatikanku. Aku bahagia dengan belai dan jamah tanganmu. Terima kasih atas pengertianmu, Kesuma. Dengan saling mengerti, kita bisa saling melangkah bersama, dan kita tidak akan pernah saling merugikan, Kesuma. Kesuma, Kakang Sukmo, kau yang dipuja di antara perempuan. Kehadiranmu di sisiku membuat yang lain cemburu. apa Kakang? Aku membawa musuh di depanmu. Musuh? Iya, Kesuma. Kakang, mengapa kau bilang seperti itu? Ya, karena seseorang yang berminat pada suamimu ini tidak menyukai kehadiranmu. Kakang, siapakah perempuan itu? Katakan kepadaku, Kakang. Cepat, katakan kepadaku. Kesuma, pandanglah kemari dan tersenyumlah kepadaku. Kau jangan marah, sebab dengan kemarahanmu itu kau tidak bisa melihat siapa perempuan itu. Dewi Kesuma terkesiap. Ia membalas tatapan Aji Sukmo yang menyala. Susah sekali. Ia tersenyum pada pemuda perkasa itu, tetapi Aji Sukmo mengelumkan senyum lembut di bibirnya. Tetap tersenyum, sekalipun wajah Dewi Kesuma makin murung. Tetapi tatapan mata Aji Sukmo bagaikan menyedot seluruh hidupnya. Ia terpaksa melangkahkan kaki kiri, menghampiri Aji Sukmo. Kesuma, tak perlu kau cemburu kepadaku. Aku tidak cemburu kepadamu, Sukmo. Tetapi, siapa yang menginginkanmu? Siapa? Siapa yang marah jika aku bersamamu? Kesuma, beberapa waktu yang lalu aku bersama ayah dan Pangeran Rangsang berada di muara Sungai Opak. Terus? Pada saat itulah, penguasa Laut Selatan tidak menginginkan aku lama-lama berada di sana. Artinya, kau membangkitkan birahi Kanjeng Ratu? Begitu? Kau jauh lebih tahu, karena kau pun muncul dan bangkit dari alam yang sama. Aku tidak ingin di antara kalian bersaing tidak sehat. Sukmo, ketahuilah, Kanjeng Ibu adalah penguasa Laut Utara dan semua kerajaan diserahkan kepadaku. Akulah yang berkuasa di Laut Utara. Kau paham itu? Dan kalau Nyai Roro Kidul memiliki wewenang di Laut Selatan, ia tidak perlu mengusik kita. Maafkan aku, Kesuma. Akulah yang bersalah. Aku yang membuatmu murka dan marah. Karena aku lupa. Aku hilaf, Kesuma. Seharusnya ketika aku berada di pantai Laut Kidul, ku lepaskan Sampur Jala Sutra dari pinggangku. Tidak bisa. Aku tidak akan merestuimu dan suatu kebanggaan dalam hatiku jika kau selalu mengenakannya. Jika kau melepaskan Sampur Jala Sutra, lebih baik kau tidak perlu mengenakannya untuk selama-lamanya. Kesuma, kau jangan marah. Bagaimana aku tidak marah, Sukmo? Aku tidak suka kau meremehkan diriku. Ketahuilah, Sampur Jala Sutra adalah sesuatu yang berharga di dalam hidupku. Dan semuanya kuserahkan kepadamu. Dan itu pun kau tebus dengan harga yang mahal. Kau mengambilnya tidak percuma. Tebusannya pun bukan dirimu saja, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik semuanya. Kesuma, aku berjanji tidak melakukannya lagi. Aku tidak ingin sekedar janjimu, tetapi aku ingin kau benar-benar melakukannya. Aku tidak ingin kau mengabaikan diriku. Kesuma, bagaimana kau bilang aku mengabaikanmu? Aku selalu mengutamakanmu.
Kalau kau mengutamakan aku, kau tidak akan pernah mengabaikan dan melupakan Nyai Sampurjala Sutraku. Nyai Sampurjala Sutra adalah diriku, adalah kepribadianku, adalah harga diriku, adalah segalanya dalam hidupku. Kukira kau telah paham mengenai hal ini, Sukmo. Aku mengerti, Kesuma. Aku mengerti. Tetapi seharusnya kau pun bangga karena kehadiranmu membuat Nyai Roro Kidul cemburu. Hijau, aku tidak ingin dipermainkan. Sekali lagi, aku tidak ingin diremehkan makhluk yang bernama manusia, sekalipun mereka lebih mulia. Tapi harus mereka ketahui bahwa aku adalah pimpinanmu. Aku adalah penguasa dari alam lelembut. Dan aku tidak ingin diremehkannya lagi. Kanjeng Ratu, barangkali mereka tidak meremehkan Kanjeng Ratu. Hanya saja mereka hilang. Kau ingin agar penguasa Laut Kidul bertempur dengan penguasa Laut Utara, begitu? Itulah yang perlu dihindarkan, Kanjeng Ratu. Kami tidak ingin dalam suatu peristiwa menunjukkan kebodohan kita. Sesama makhluk tidak boleh saling memusuhi. Lebih-lebih sejenis. Nyai Sampurjala Sutra adalah mitra Kanjeng Ratu. Tapi aku merasa harga diriku diinjak-injak. Aku tidak suka itu. Tapi Kanjeng Ratu, nampaknya Aji Sukmo tidak menyadari keberadaan dirinya, bahwa ia bersama-sama dengan Nyai Sampurjala Sutra. Aku sudah cukup menahan diri. Kalau aku tidak sadar siapa Dewi Maya, aku tentu sudah melabraknya dan mencampakkannya ke laut ini. Kanjeng Ratu, jangan sampai ada permusuhan antara keturunan Dewi Maya dan Kanjeng Ratu. Percayalah bahwa semua ini karena kehilapan manusia. Dan sekarang kau tahu mengapa aku tidak sudi menerima mereka? Dan saya menghargai kesabaran dan pengertian Kanjeng Ratu. Sebab bagaimanapun juga, kita harus menghargai Edi Sekarwedi. Justru itulah aku lakukan ini semua, Hijau. Jikalau Dewi Maya datang kemari, apakah Kanjeng Ratu sudi menerimanya? Untuk kali ini, mungkin tidak. Mengapa, Kanjeng Ratu? Kau tahu alasanku. Aku tidak ingin rakyatku melihat orang lain hadir di wilayah yang sama. Hanya ada aku, Hijau. Tidak ada yang lain. Aku tidak menginginkan siapapun hadir di sini. Yang ada di sini adalah aku, Nyai Roro Kidul. Kau paham itu, Hijau? Iya, Kanjeng Ratu. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada mereka, pada makhluk yang bernama manusia. Aku akan memakai rakyatku untuk mengacaukan mereka. Panggillah Dewi Lanjar kemari. Hamba, Kanjeng Ratu. Di kerajaan Lelembut di dasar Laut Kidul, nampak suasana hening dan tegang karena Nyai Roro Kidul masih memendam dendam dan murka. Kini ia memanggil anak buahnya untuk menghadap di Dampar Kencono. Putri Hijau yang disuruh memanggil Dewi Lanjar telah kembali dengan perempuan cantik itu. Dewi Lanjar mengenakan pakaian serba ungu. Wajahnya cantik, bersinar-sinar, dan pakaiannya yang serba tipis itu menunjukkan lekuk-liku tubuhnya yang elok dan indah sekali dipandang mata. Dewi Lanjar menghanturkan sembah di hadapan Nyai Roro Kidul. Terima kasih atas kehadiranmu hadir di sini, Dewi Lanjar. Hamba, Kanjeng Ratu. Adakah yang dapat hamba kerjakan saat ini untuk Kanjeng Ratu? Benar, Dewi Lanjar. Aku memang ingin mengutusmu dan ku minta kau siap melaksanakannya. Hamba, Kanjeng Ratu. Hamba telah siap. Kemanapun Kanjeng Ratu mengutus hamba, hamba akan melaksanakan. Aku ingin agar kau turun ke alam manusia. Hamba, Kanjeng Ratu. Hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Lalu apa yang harus hamba kerjakan di alam manusia, Kanjeng Ratu? Lakukanlah kebaikan-kebaikan, tetapi yang membuat makhluk yang bernama manusia itu berpikir lebih banyak tentang kebaikan yang kau lakukan. Ku ingin agar kau menyamar. Hamba, Kanjeng Ratu. Tentang penyamaranmu, kuserahkan segalanya kepadamu. Dan aku ingin kau benar-benar membuat gempar alam manusia. Pada saat itu pula, Dewi Lanjar menghaturkan sembah melaksanakan kesediaan untuk turun ke alam manusia. Dewi Lanjar, putri cantik itu pun meninggalkan dasar Laut Kidul. Tubuhnya melayang bagaikan asap. Sementara itu, Dewi Kesuma masih bersama Aji Sukmo. Lama sekali mereka hanya diam dan saling berpandangan. Aji Sukmo mengerti bahwa Dewi Kesuma tidak menyukai kehilafannya. Kalau kau tidak menghendaki Nyai Sampurjala Sutra, kau bisa melepaskannya sekarang juga, Kakak. Aku tidak akan melepaskanmu, Kesuma. Percayalah kepadaku. Dan kau jangan marah. Justru kau harus membantuku untuk menghadapi Nyai Roro Kidul dan orang-orang yang berlaku jahat pada Mataram. Nyai Roro Kidul cukup bijaksana dalam menghadapi kita. Dan kau tahu siapa dia? Nampaknya diam-diam kau mengaguminya. Kesuma, bagaimanapun juga dia adalah junjungan Mataram. Dan aku hidup di Mataram.
Apakah tidak layak? Menurut sejarah, cerita Yang Wulung, Kanjeng Ibu Maya, dan Kanjeng Ratu Kidul, mereka adalah sahabat karib. Mereka adalah mitra kerja yang baik. Apakah hal ini tidak perlu kita jalin lagi? Tinggal bagaimana bentuk kerjasamanya. Ku peringatkan kepada kakak bahwa aku tidak ingin kau samakan dengan Nyai Roro Kidul. Kesuma. 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 Dewi Kesuma diam mematung memandang Aji Sukmo dengan tajam sekali. Lama mereka saling bersih tatap pandang dengan tatap mata dingin sekali. Namun Aji Sukmo tidak menyadari jika di alam nyata ia kini berada di dekat Roro Sunti yang sangat lama memperhatikannya, duduk bengong memandang ke alam hampa. Kakang? Kakang? Kakang Sukmo? Sunti, Apa yang kau lihat? Apa yang kau pandang, Kakang? aku tidak memandang apa-apa. Aku hanya bermimpi buruk. Mimpi buruk? Iya. Jika mimpi, mengapa Kakang hanya bengong saja? Cukup lama Kakang berdiam diri dengan tatap mata kosong. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa, Roro Sunti. Percayalah kepadaku. Aku tidak bohong kepadamu. Ada yang aneh di mataku, Kakang. Kau nampak menyimpan sesuatu yang kau sembunyikan padaku. Menyembunyikan sesuatu padamu? Apa yang kusembunyikan padamu, Sunti? Jangan berpikiran buruk kepadaku. Aku tidak berpikiran buruk kepadamu, Kakang. Tapi aku benar-benar melihat sesuatu yang aneh padamu. Berapa kali kutemukan dirimu bengong sendiri, menatap dengan tatapan mata kosong. Beberapa kali, Kakang. Roro Sunti, sudahlah. Kau seperti tidak tahu diriku. Aku tidak apa-apa. Tidurlah lagi. Tidak, Kakang. Hari masih malam. Tidak. Ayo tidur. Tidak. Aku tidak akan tidur jika kau tidak berterus terang kepadaku. Katakanlah apa yang terjadi padamu. Katakan, Kakang. Roro Sunti, apa yang harus kukatakan kepadamu? Tidak ada apa-apa. Mustahil bila tidak terjadi apa-apa hingga membuatmu seperti itu. Kau nampak linglung. Atau kau ingin seperti Doran? Sunti, Sunti. Kau memang terlalu memperhatikan aku. Dan terima kasih atas semua itu. Kakang, kau adalah suamiku. Bagaimana aku tidak memperhatikanmu, Kakang? Ayo, katakanlah kepadaku, apabila ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupmu. Atau kau kecewa dengan kehadiranku di sini? Sunti, mengapa kau bilang seperti itu? Karena Kakang tidak mau berterus terang kepadaku. Sunti, Roro Sunti, aku ini seorang prajurit yang memiliki banyak tugas dan kewajiban. Tentu kau paham, bukan? Tapi tidak seharusnya Kakang seperti itu. Katakan kepadaku apa yang terjadi. Baiklah. Kau sangat mendesakku, Sunti. Baiklah, akan kuceritakan kepadamu. Apa yang terjadi, Kakang? Aji Sukmo kemudian menceritakan apa yang dialaminya tentang kehadiran makhluk-makhluk halus yang dapat dirasakan di alam kehidupannya. Ia juga berkisah tentang Nyai Roro Kidul, tentang Dewi Kesuma, tentang Nyai Sampur Jalasutra. Namun ia masih menyembunyikan keberadaan Dewi Kesuma dalam hidupnya. Juga putra yang telah didapatkannya bersama perempuan jin itu. Selama mereka membantu Kakang, tidak apa-apa kan? Asalkan tidak merugikan Kakang. Mereka memang tidak merugikan, Sunti. Tapi kadang-kadang aku sibuk memikirkannya. Sebab sedikit banyak mereka merampas waktu-waktuku. Sunti mengerti, Kakang. Asal saja mereka tidak mengikatmu. Bagaimana tidak mengikat? Karena aku perlu berbincang dengan mereka, dan mereka pun membutuhkan berbincang denganku. Jadi kumohon, kalau aku berdiam diri, kau jangan mengganggu ya. Iya, Kakang. Aku mengerti. Tapi satu hal kumohon, jangan bercakap dengan mereka selama kau dekat denganku. Mengapa begitu? Sunti bukanlah patung, bukan arca batu, Kakang. Sunti manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Maafkan aku, Sunti. Maafkan. Aku mengerti siapa Kakang, dan aku pun mengerti siapa Sunti. Jika tanpa kebaikan Kakang, mungkin aku tidak akan ada di sini. Sunti, sudahlah. Kau jangan bilang seperti itu. Jangan pikirkan apa yang terjadi. Tetapi lebih baik kita melangkah yang jauh lebih mulia.
Bagaimana agar kita menata hari-hari esok supaya tidak seperti hari yang lampau? Kata-kata itu nampaknya manis, Kakang. Tapi nampaknya kita masih susah untuk melakukannya. Roro Sunti, sudahlah. Kakang tidak ingin kau ikut terbeban dalam masalah pribadi Kakang. Itu kalau aku bukan istrimu, Kakang. Sunti, kau... Betapa haru Aji Sukmo. Lalu ia merengkuh istrinya dengan kasih sayang. Ada penyesalan mendalam menghimpit batinnya, sebab bagaimanapun juga ia mengabaikan kehadiran Roro Sunti sebagai istrinya. Namun kesadaran batinnya membuat ia semakin erat memeluk Roro Sunti, mengasihinya setulus hati. Sementara itu, Kolo Cokro yang berjalan terus mengembara mencari sepasang bayi kembar yang dilahirkan oleh perempuan yang pertama kali melahirkan. Sampai saat ini, belum mendapatkan apa-apa. Kini ia berjalan sampai di desa Goa. Hei, gadis kecil, siapakah dirimu? Mengapa kau bermain-main di pinggir hutan tanpa kawan? Siapa dirimu, anak kecil? Namaku Prihatin. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Jangan dekati aku, gembel jelek. Anak manis, paman tidak akan mengganggumu. Paman bermaksud baik, paman ingin bermain-main denganmu. Apa yang kau cari di sini, anak manis? Aku mencari pucuk-pucuk daun jati. Bisa kupakai sebagai pemerah kuku dan pemerah telapak tanganku. Lihatlah. Telapak tanganmu masih halus dan lembut sekali, anak manis. Mengapa harus kau kotori dengan pucuk-pucuk daun jati hingga merah seperti itu? Ku kotori. Kau bodoh, gembel jelek. Ini kan permainan dan bisa membuat tangan-tanganku bagus. Tanganku yang semula putih bisa menjadi merah. Iya, paman memang pantas kau panggil sebagai gembel jelek. Iya, kau bisa memanggilku dengan paman gembel. Tidak apa, anak manis. Siapa tadi namamu? Prihatin. Prihatin. Di mana kau tinggal, anak manis? Kau tidak boleh tahu di mana aku tinggal. Mengapa paman tidak boleh tahu? Karena paman jelek, kotor, dan persis gembel. Bolehkah paman gembel jelek main ke rumahmu? Tidak, tidak boleh. Kau tidak boleh datang ke rumahku. Hei, anak manis, tunggu paman gembel. Tunggu, jangan berlari. Hei, dengarkan paman, jangan lari. Tunggulah paman, paman mau ambilkan daun jati muda untukmu, Prihatin. Tunggu. Prihatin, gadis kecil itu berlari-lari meninggalkan Kolo Cokro. Mereka berkejar-kejaran di pinggir hutan goa. Mereka berkejaran. Anak kecil itu dengan lincah meninggalkan Kolo Cokro. Berkali-kali ia menyelinap di balik semak belukar, hingga membuat Kolo Cokro mencari ke sana kemari. Setiap kali Kolo Cokro sudah kesal, bocah kecil itu pun muncul dan berlari menggodanya. Hei, tunggu, tunggu anak manis. Ini paman gembel. Kau jangan pergi menjauhiku. Aku akan menolongmu mengambil pucuk-pucuk jati di atas sana. Ayo keluarlah, keluarlah dari persembunyianmu. Di mana? Di mana ia bersembunyi? Kenapa bisa hilang begitu saja? Apa dia itu anak manusia atau anak demit? Gadis manis, keluarlah kau. Ini paman gembel. Aku tidak akan mengganggumu. Keluarlah, aku akan membantumu mengambil pucuk-pucuk jati, biar kau pakai untuk bermain. Prihatin, keluarlah kau. Jangan bersembunyi. Banyak ular beludak di semak belukar. Hai, aku di sini. Aku di sini, paman gembel. Hei, di mana kau? Di mana kau, anak manis? Benar-benar aneh. Ia muncul, hilang, muncul lagi. Di mana ia bersembunyi? Di depan Kolo Cokro tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tetapi mengapa gadis itu begitu mudah muncul, menghilang, muncul dan menghilang lagi? Aneh, benar-benar aneh. Kolo Cokro terus memeriksa daerah tempat di mana bocah kecil itu muncul dan tenggelam. Lalu ia pun mendapat akal. Perlahan-lahan ia memperhatikan sekeliling tempat itu, yang ternyata banyak ditumbuhi pohon jati. Kini ia memetik pucuk-pucuk jati yang masih muda.
Mudah-mudahan pucuk-pucuk jati ini bisa memancingmu kemari, anak kecil. Ya, aku mulai tertarik denganmu. Kau nampak pintar dan cerdik. Baiklah, mudah-mudahan ini merupakan awal persaudaraan kita. Hei, kau gadis kecil. Lihatlah paman, telah paman dapatkan segenggam pucuk daun jati. Ayo, kemarilah. Ini untukmu. Paman, Kau mengagetkan paman. Di mana kau sembunyi? aku di sini, Paman. Aku tadi mencarimu, bocah manis. Paman mencari-cari tempat persembunyianmu. Tapi, tiba-tiba kau muncul begitu saja. Dari mana kau? Aku di sini, Paman. Aku tidak pergi kemana-mana. Kalau tidak kemana-mana, mengapa kau membuat paman bingung? Sungguh, paman tidak tahu di mana kau sembunyi, anak manis. Kau benar-benar membuat paman bingung dan hampir kehilangan jejak. Kalau kau tidak segera muncul, paman pasti sudah kehilangan arah. Mana, Paman? Katanya pucuk-pucuk daun itu untukku. Ini, terimalah, ini untukmu. Paman memetik pucuk-pucuk daun jati ini memang untukmu. Ayo, terimalah. Terima kasih, Paman. Mengapa kau berlari-lari saat paman ingin berkenalan denganmu? Paman benar-benar tidak boleh ke rumahmu. Tidak boleh. Paman siapa? Tubuh Paman kotor sekali. Paman tidak boleh main ke rumahku. Paman jelek. Iya, paman memang jelek. Tapi boleh kan paman mampir ke rumahmu? Tidak boleh. Karena Paman tidak pernah mandi. Paman bau. Kalau paman mandi dulu, bagaimana? Boleh tidak datang ke rumahmu? Juga tidak boleh. Memangnya kenapa? Kan paman baik, mau mengambilkan pucuk-pucuk daun jati untukmu. Nih, kalau Paman mendesakku, terima lagi tuh. Aku tak mau. Kenapa kau buang? Aku bisa cari sendiri. Tanpa bantuan Paman. Aku juga bisa ambil pucuk-pucuk daun jati. Oh, jangan begitu manis. Paman tidak bermaksud jahat kepadamu. Paman sungguh-sungguh ingin berkawan denganmu. Untuk itu, akan paman tunjukkan kepadamu bahwa paman tidak marah dan paman benar-benar baik kepadamu. Lihatlah. Dalam waktu sekejap, Kolo Cokro melompat dan hinggap di atas dahan pohon jati besar. Kemudian ia memetik pucuk-pucuk daun jati dengan lincah dan tangkas. Prihatin menyaksikan hal itu dengan takjub sekali. Ia terpana, namun bocah kecil itu masih tetap meragukan kebaikan orang asing yang belum pernah dikenalnya itu. Ini, paman ambilkan 2 genggam pucuk-pucuk jati. Kau bisa bermain-main dengan ini untuk memerahkan tanganmu. Terimalah. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena Paman suka menuntut dan memaksa Prihatin. Paman tidak akan memaksa dan menuntutmu, anak manis. Prihatin tidak mau menerima itu. Kenapa? Kenapa, anak manis? Paman serem, bisa terbang. Tidak, paman tidak serem. Paman tidak bisa terbang. Paman hanya bisa melompat. Itu saja. Kau pun bisa melakukannya. Percaya tidak? Tidak, aku tidak bisa melompat setinggi itu. Kalau kau mau belajar, kau bisa, Prihatin. Bohong. Sungguh, paman tidak berbohong kepadamu. Kalau kau benar-benar mau belajar pada paman, kau bisa melompat setinggi pohon itu. Percaya tidak? Tidak. Lihatlah, kalau kau tidak percaya, ayo, mari paman gendong. Tidak, Paman bau. Jadi, kau benar-benar tidak mau ku gendong dan ku ajak melompat ke pohon itu? Tidak. Kalau tidak mau, lihatlah. Dan kau janji mau belajar pada paman agar kau bisa melompat setinggi pohon itu. Lihatlah. Hiya! Hup! Bagaimana? Kau percaya tidak? Siapakah Paman sehingga bisa melompat setinggi pohon itu? Paman sudah bilang kepadamu, Prihatin. Kalau mau belajar pada paman, maka kau pun bisa melompat setinggi pohon itu. Mari ku ajari. Tidak, aku tak mau. Bagaimana? Kalau paman gendong? Juga tidak mau. Baiklah. Paman tidak mau memaksamu. Sekarang terimalah. Terimalah pemberian paman ini. Hanya segenggam daun jati muda. Tidak ah. Terimalah. Tidak, Ini. tak mau. Ayo, Lepaskan. terimalah. Ketika Prihatin menolak pemberian Kolo Cokro, maka gadis kecil itu menghempaskan tangan Kolo Cokro yang memaksa untuk menyerahkan segenggam pucuk daun jati muda. Daun-daun jati itu bertebaran di tanah. Kolo Cokro terperanjat melihat kekerasan hati bocah kecil itu. Ia semakin gemas dan gregetan. Ia menyambar gadis kecil itu, digendong dan diajaknya melompat-lompat. Paman akan mengajakmu menari-nari. Paman akan membawamu melompat ke sana. Mau tidak? Ayo, ayo. Paman ajak kau melompat ke sana. Kau bisa melompat di pohon jati ini. Ayo, ayo. Hiya! Lepaskan.
Prihatin terus berteriak-teriak ketakutan karena Kolo Cokro mengajaknya melompat-lompat bagaikan terbang. Bocah kecil itu ngeri sekali menghadapi kenyataan di mana Kolo Cokro tidak memberikan kesempatan untuk berteriak lagi. Gadis itu terus berseru-seru minta tolong. Aku minta kau jangan berteriak-teriak. Paman tidak akan mencelakakanmu, tapi paman akan memberikan pengalaman berharga padamu. Lepaskan, tolong! Hentikan! Kolo Cokro kaget sekali saat ia hinggap di tanah. Ia melihat lelaki tua menghampirinya dengan golok di tangan kanannya. Lelaki telanjang dada itu marah sekali, matanya berkilat-kilat. Dengan napas terengah-engah, ia mengacung-acungkan golok kepadanya. Lepaskan cucuku, atau ku sembelih kau. Orang edan, lepaskan cucuku. Kakek yang baik. Saya tidak akan mencelakakan cucumu. Saya hanya ingin menggendongnya. Kakek! Lepaskan, atau ku sembelih kau, wong edan. Sana, ikut kakekmu. Kakek! Cucuku, kau tidak apa-apa, Dok. Aku takut, Kek. Aku takut. Ya, tenang. Biar ku bacok orang itu, Dok. Ki Prada heran sekali karena ketika akan mencari lelaki yang menggendong cucunya itu, tiba-tiba si gembel itu lenyap dari hadapannya. Bekasnya pun tak ada. Ia mencari ke sana kemari, namun lama sekali ia tidak mendapatkan si gembel itu. Kurang ajar. Di mana dia? Jangan takut ya. Aku akan mencarinya dan aku akan menyembelihnya. Kek, sudahlah, Kek. Ayo kita pulang yuk. Kurang ajar. Jahanam. Di mana kau? Keluar kau. Kau tidak melihatnya, Dok? Tidak, Kek. Makanya, kalau main jangan jauh-jauh dari rumah. Kalau kakek tidak mendengarmu berteriak-teriak minta tolong, apa jadinya padamu, Ger? Ayo kita pulang. Iya, Kek. Buru-buru Ki Prada menggandeng cucunya, menyeretnya, dan pulang meninggalkan pinggir hutan jati itu. Hatinya cemas karena belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi dan dialami oleh Prihatin. Ada apa, Kek? Anakmu mau diculik orang gila. Di mana, Kek? Itu, di pinggir hutan. Kalau aku tidak memperkokinya, entah apa jadinya. Kalau keluyuran jangan jauh-jauh, Tondo. Kasihan kakek. Mengapa kau meninggalkan kakek? Dia aku suruh pulang untuk menemanimu, Nenek. Tapi tak tahunya malah keluyuran pergi ke hutan jati. Ibu, kau tidak boleh pergi jauh-jauh lagi, Prihatin. Kau berjanji? Iya, Ibu. Siapa tadi? Siapa yang ingin menculikmu? Paman Gembel. Paman Gembel? Jangan dengarkan omongan anakmu. Mulai saat ini kau tidak boleh melepaskannya. Dan aku pun tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi Paman Gembel itu baik. Apa? Apa, Dok? Baik bagaimana? Lawang ingin mencelakakanmu kok akan menculikmu. Kok bilang baik? Prihatin hanya takut saat diajak melompat-lompat. Rupa-rupanya kau sudah berani bermain-main dengan bahaya, Dok. Jangan kau ulangi lagi seperti itu ya. Siapa itu Paman Gembel? Siapa? Prihatin tidak tahu, Kek. Baik bagaimana? Nggak tahu bagaimana? Paman Gembel itu mau memetikan daun jati muda untukku, Kek. Kau tadi berteriak-teriak. Diajaknya melompat-lompat ke sana kemari. Dan kau berteriak-teriak ketakutan. Bagaimana kau bilang ia baik? Ia ingin mencelakakanmu. Ia ingin menculikmu. Kalau kau dibawa pergi dan matamu dicongkel untuk cendol mata. Ayo bagaimana? Ia seperti pelet, Kek. Iya, dia bisa juga seperti pelet yang mencuri bocah-bocah kecil lalu mencongkel mata untuk dijadikan cendol mata. Kau tahu itu? Prihatin takut. Aku takut, Bu. Untuk itulah, Ibu minta kau hati-hati. Kau jangan keluyuran kemana-mana. Iya, Bu. Kalau diminta kakek untuk menemani ibumu, ya jangan kemana-mana. Diminta menemani ibunya, kok malah keluyuran sendiri di pinggir hutan, Maumu itu bagaimana, Tondo? Sudah sana. Beri anakmu makan. Iya, Kek. Nini Waris segera merawat Prihatin dan menyayangi bocah perempuan kecil itu. Ia memperhatikan Prihatin yang pucat pasi. Namun ia masih berusaha untuk menyibak misteri yang dialami anaknya itu. Sementara itu,
Kolo Cokro yang ada di hutan goa bertengger di atas pohon besar, memandang ke atas langit. Aku cari apa yang kau inginkan, Ki Ageng. Tapi yang ada hanya kesesakan dadaku. Telah kuselusuri semak belukar. Telah kusibak rimba raya. Kulalui jalan terjal berduri dan berbatu-batu. Tapi tidak juga kutemukan di mana syarat untuk memenuhi anjuranmu itu. Aku telah keluar masuk kampung untuk mendapatkan perempuan yang melahirkan bayi kembar. Tapi hingga saat ini, aku belum mendapatkannya. Raja Wali Api! Datanglah untukku dan jadilah tungganganku, Raja Wali Api! Raja Wali Api! Datanglah kemari! Kau tidak akan pernah mendapatkan Raja Wali Api itu jika kau tidak memenuhi tugas dan kewajibanmu. Kau harus bekerja keras untuk mendapatkan persyaratannya dan kau tidak boleh mengingkari janjimu. Oh, Raja Wali Api! Raja Wali Api! Raja Wali Api! Terus pergi menjauh. Sepasang bayi kembar. Aku harus mendapatkanmu. Iya, aku akan mencarimu dimanapun kau berada. Dengan deras, Kolo Cokro meluncur dari atas pohon, lalu hinggap di dedaunan kering bagaikan seorang yang penuh dengan misteri. Ia bagaikan seekor kelelawar yang terbang dan hinggap di atas tanah. Lalu ia berjalan dengan mendongakkan dagunya. Setiap langkahnya membawa sapuan-sapuan angin, hingga daun-daun kering yang dipijaknya pun nampak menyingkir. Nah, apa yang akan dialami oleh Kolo Cokro selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.